Konflik ini bukan konflik semalam, bukan juga hanya soal tanah, agama, atau politik. Ini adalah perang panjang ideologi, dendam sejarah, dan perebutan pengaruh yang akhirnya meledak pada tahun 2025 dalam bentuk serangan rudal terbesar Iran ke Israel sepanjang sejarah. Tapi untuk memahami mengapa langit Israel dihujani rudal dari Teheran, kita harus mundur jauh ke belakang. Akar permusuhan, Iran dan Israel. Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan Iran dan Israel memburuk drastis. Sebelumnya, Iran di bawah Shah adalah sekutu Israel. Tapi ketika kekuasaan jatuh ke tangan Ayatollah Khomeini, Iran menjelma menjadi negara anti-Zionis paling vokal. Israel disebut sebagai rezim ilegal, dan Iran menegaskan dukungan totalnya untuk perjuangan Palestina. Sejak saat itu, Iran mendukung kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, sementara Israel membalas lewat operasi intelijen, sabotase, hingga pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Selama 2 dekade, Iran dan Israel terlibat dalam perang bayangan. Serangan siber bom jarak jauh drone mematikan, dan operasi intelijen rahasia. Namun semua berubah setelah serangan brutal Israel ke Gaza tahun 2024 yang menewaskan lebih dari 30.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak. Iran yang selama ini bergerak lewat proksi, mulai kehilangan kesabaran. Pada 13 Mei 2025, Iran meluncurkan lebih dari 400 rudal dan drone langsung ke wilayah Israel. Langit malam berubah menjadi ladang api. Sirene meraung di Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja keras, tapi beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam pangkalan militer serta fasilitas energi. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini perang terbuka. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas darah Palestina yang tumpah. Karena bagi rakyat Palestina, Iran adalah satu dari sedikit negara yang benar-benar bertindak, bukan hanya berbicara. Iran tak sekadar mengutuk. Iran mendanai, melatih, dan mempersenjatai pejuang Palestina di Gaza dan tepi barat. Setiap kali Israel menggempur Gaza, rudal dari Hizbullah dan Houthi, 2 sekutu Iran, menghantam Israel dari utara dan selatan. Iran menjadikan penderitaan Palestina sebagai alasan moral dan strategis untuk terus menekan Israel. Bagi mereka, membela Palestina bukan hanya kewajiban politik, tapi juga tugas agama dan kehormatan bangsa. Namun di sisi lain, sebagian besar negara Arab diam, bahkan beberapa di antaranya menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords. Rakyat Arab marah, tapi para pemimpin memilih diam, netral, atau sekadar retorika kosong. Ketika Gaza dibom siang dan malam, ketika rumah sakit hancur, ketika masjid luluh lantak, banyak pemimpin Arab memilih menghadiri KTT ekonomi, bukan KTT kemanusiaan. Setelah serangan Iran di 2025, dunia terbelah. Amerika dan Sekutu Barat langsung berdiri di belakang Israel. Rusia dan Tiongkok menyerukan deeskalasi sambil mengecam hegemoni AWS di kawasan negara-negara Islam terpecah 2. Sebagian mendukung Iran, sebagian memilih diam demi stabilitas ekonomi dan hubungan luar negeri. Pertanyaan terbesar hari ini, apakah Iran akan terus maju menghadapi Israel secara langsung? Apakah dunia Islam akan bersatu untuk membela Palestina? Ataukah akan terus terjebak dalam kepentingan ekonomi dan politik sementara darah umat tumpah di bumi para nabi? Tahun 2025 mencatat bahwa Iran adalah satu-satunya negara yang membayar mahal untuk membela Palestina, meski dengan risiko perang besar. Sementara banyak bangsa lain hanya berkata, "Kami berdiri bersama Palestina," kau tanpa pernah benar-benar berdiri.